If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 0310173127, mahasiswa Tadris Biologi 3 semester 6 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mikro teaching dengan dosen pengampu Umi Nur Apini Dwi Jayanti MPD. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mikro teaching dengan judul Bahaya Penggunaan Senyawa Psikotropika dan Dampaknya bagi Kesehatan Diri, Masyarakat, dan Lingkungan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif dan tipe group investigation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, silahkan ketua kelas pimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, saya akan mengabsen. Coba dengarkan baik-baik. Adi Bakanza, Zakaria Hasibuan, Anissa Sezan. Oke, pertemuan kita sebelumnya membahas tentang sistem regulasi. Nah, di sini Bapak punya beberapa pertanyaan untuk kalian sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, menurut kalian, kenapa sih orang-orang yang merokok itu merasa rileks dan tenang? Nah, secara kontekstual, jawaban kalian sudah benar jika dilihat dari pengamatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ketika kita belajar biologi, hal ini akan menjadi kompleks. Jadi, sebagian besar perokok itu mengalami efek peningkatan dopamin yang berlebih sebagai rasa tenang, bahagia, atau kesenangan merokok. Nah, hal itu menyebabkan perokok akan sulit menenangkan pikirannya ketika ia tidak merokok. Jika hal itu terjadi, maka perokok akan terus-menerus mencari rokok dan tanpa berhenti menghisapnya. Nah, tanpa disadari juga, perokok itu akan menjadi lebih agresif dan mudah marah saat harus menahan dirinya untuk tidak merokok. Hal itu akan berpengaruh pada perilaku sosial si perokok yang justru membuatnya lebih stres dan memicu perubahan perilaku yang lebih parah lagi. Terus, menurut kalian, ada nggak sih hubungannya dengan sistem regulasi? Nah, hubungannya itu dapat dilihat dari kandungan pada rokok. Kan ada tuh ya kandungan nikotin. Nah, nikotin ini mempengaruhi kinerja otak yang memicu ketergantungan yang pada akhirnya akan mengubah cara seseorang berpikir dan berperilaku. Efek tersebut dapat bersifat permanen karena sangat mudah terakumulasi oleh otak. Jadi, semakin banyak nikotin, semakin kuat pula efek ketergantungan dan perubahan psikologis yang dialami seseorang. Nah, jadi rokok termasuk ke dalam senyawa psikotropika yang dapat memberikan dampak yang tidak sehat bagi kehidupan kita sehari-hari, baik itu pengonsumsi rokok maupun masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Jadi senyawa ini dapat menyebabkan berbagai penyakit dan mengalami perubahan tingkah laku. Jadi materi kita sebelumnya ini sangat berkaitan dengan materi kita hari ini, yakni bahaya penggunaan senyawa psikotropika dan dampaknya bagi kesehatan diri, masyarakat, dan lingkungan. Kita masuk ke materi kita. Psikotropika adalah suatu zat atau obat alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Namun, psikotropika adalah zat yang bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Nah, hal ini disebabkan karena obat tersebut bekerja pada sistem saraf pusat manusia yang letaknya di otak. Nah, banyak jenis-jenis obat psikotropika yang tergolong narkotika. Beberapa juga ada yang penggunaannya tidak dilarang, justru dilibatkan karena alasan medis. Obat psikotropika terbagi atas 4 golongan. Yang pertama, golongan 1, yaitu obat psikotropika dengan daya candu atau yang menyebabkan kecanduan yang sangat kuat.
Contohnya MDMA atau ekstasi, LAD, dan SDP. Nah, obat jenis ini dilarang digunakan untuk terapi, tetapi bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan 2 yaitu obat psikotropika dengan daya kuat, contohnya Ritalin yang berfungsi sebagai pengobatan dan penelitian. Golongan 3 yaitu obat psikotropika dengan daya candu sedang, contohnya Lumibal yang berguna untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 4 ialah obat psikotropika dengan daya candu ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan medis, contohnya diazepam dan nitrazepam. Golongan 4 obat psikotropika dengan daya candu ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan medis, contohnya nitrazepam dan diazepam. Dampak penggunaan psikotropika yang berlebihan kepada si pemakai yang pertama yaitu stimulan. Nah, yang kedua ada halusinogen dan yang ketiga ada depresan. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama tadi stimulan. Nah, fungsi tubuh akan bekerja lebih tinggi dan bergairah sehingga si pemakainya akan membuat lebih terjaga. Nah, fungsi kerja organ juga akan bekerja lebih berat jika si pengguna tidak mengkonsumsi obat-obat tersebut dan membuat badannya akan menjadi lemah. Nah, efek kecanduannya ini yang akan membuat si pengguna harus terus menggunakan obat-obat tersebut sehingga kondisi badannya tetap prima. Nah, contoh stimulan yang sering disalahgunakan ya ekstasi dan sabu-sabu. Nah, yang kedua ialah halusinogen. Ini adalah efek yang sering dialami oleh si pemakai di mana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebih. Dan contoh zat yang menyebabkan efek halusinogen salah satunya adalah ganja. Yang ketiga ialah depresan. Zat tenang yang dihasilkan disebabkan karena zat tersebut menekan kerja sistem saraf pusat. Nah, jika digunakan secara berlebihan, penggunanya bisa tertidur terlalu lama dan tidak sadarkan diri. Nah, hal yang paling fatal ialah bisa menyebabkan kematian. Nah, contoh zat yang mengandung zat depresan salah satunya ialah futau. Hal ini akan berdampak pada lingkungan sekitar kita di mana akan merebaknya kasus kejahatan, misalnya pencurian, dan meresahkan masyarakat yang berada di lingkungan orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang melebihi kadar semestinya. Jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran berkelompok. Nah, nantinya kalian akan melakukan kegiatan diskusi dan melakukan kegiatan persentase. Nah, di sini Bapak akan menyebutkan nama-nama kalian karena kalian akan dibagi menjadi 6 kelompok. Oke, kelompok 1 ada Yusuf, Ajeng, Nadia, Melisa, dan Ratna. Kelompok 6 ada Melida, Anissa, Rahma, Putri, dan Jorgi. Ya. Oke, silahkan kalian membentuk kelompok dengan tertib tanpa suara karena hari ini Bapak akan memberikan tugas khusus pada pertemuan kita kali ini. Nah, tugas kalian adalah melakukan observasi atau wawancara ke badan-badan yang menangani masalah tentang kesehatan dan penyuluhan penggunaan senyawa psikotropika, boleh itu di rumah sakit, puskesmas, ataupun BNN. Nah, dalam kegiatan ini kalian akan diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Nah, hasil dari diskusi observasi kali itu akan diberikan kepada saya, tetapi dalam bentuk nantinya kalian akan saya tunjuk untuk melakukan kegiatan presentase sebagai bentuk aplikasi dan pemahaman kalian tentang kegiatan observasi sebelumnya. Untuk memudahkan kalian dalam melaksanakan observasi, saya telah memilih beberapa tema yang dapat kalian jadikan sebagai judul, yang mana telah saya lampirkan di dalam kertas yang telah saya berikan kepada kalian. Ya. Saya berikan waktu kalian untuk berdiskusi dan merancang metode seperti apa yang kalian inginkan untuk kegiatan observasi kalian. Nah, tolong gunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin ya. Ya. Oke, untuk kelompok yang belum paham terkait tugas yang saya berikan, kalian boleh bertanya kepada saya melalui perwakilan kelompok yang terdiri dari 2 orang untuk melakukan konsultasi pribadi dengan saya untuk memperjelas tugas yang saya berikan. Nah, di dalam kertas yang saya berikan kepada kalian juga terdapat rubrik atau jenis penilaian seperti apa yang akan saya berikan kepada kalian. Penilaian tersebut mencakup aspek penilaian sikap, penilaian diskusi, dan penilaian paper. Oke, jadi tugas ini dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Buat dalam bentuk laporan observasi ya.
Oke, Bapak mau nanya nih, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Atau Ana, kamu bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Yang lain, tolong dengarkan dengan baik-baik ya. Iya. Baik, itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Oke, saya tunggu laporan observasi kalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi.